Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Kali ini kita akan speak up tentang teori pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan hadir di tengah kurikulum perguruan tinggi dengan berbagai motivasi. Salah satu motivasi eksistensi mata kuliah teori pengambilan keputusan adalah mempertimbangkan bahwa saya, Anda, dan kita semua merupakan makhluk rasional yang harus membuat keputusan dalam hidup guna memecahkan masalah dengan memilih berbagai alternatif. Alternatif yang akan kita pilih untuk membuat keputusan yang tepat tentu memiliki dampak. Dan makhluk rasional pasti akan memilih alternatif yang memberi dampak positif maksimal di tengah keterbatasan sumber daya yang kita miliki. Untuk mengetahui apakah saya, Anda, dan kita semua memiliki potensi membuat keputusan yang tepat, atau apakah kita memiliki sumber daya yang terbatas untuk membuat sebuah keputusan yang tepat? Coba Anda jawab beberapa pertanyaan saya berikut ini. Pertanyaan pertama, apakah Anda selalu meningkatkan kemampuan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat saat ini? Apakah Anda memiliki daya saing dalam ruang global yang semakin padat? Pertanyaan ketiga, apakah Anda mempelajari model dan teori yang dapat memberikan hasil strategis maupun praktis dalam membuat keputusan yang tepat? Keempat, apakah Anda mengetahui bahwa pemerintah sering ikut serta dalam mengatur penerapan Business Corporate Social Responsibility? Dan bagaimana Anda mengimbanginya kelak? Pertanyaan kelima, apakah Anda sudah mempelajari bahwa organisasi bisnis yang Anda pimpin kelak wajib berkompetisi di dunia maya menggunakan kemajuan komputer dan internet? Pertanyaan keenam, apakah Anda mengetahui bahwa stakeholders setiap institusi semakin ikut campur dalam pengambilan keputusan organisasi? Dan bagaimana cara Anda mengimbanginya kelak? Pertanyaan ketujuh, apakah Anda memiliki kemahiran dalam memproses ilmu pengetahuan dan informasi? Jika ya, tentu institusi yang Anda pimpin kelak mampu bergerak secara otonomi atau tidak didikte oleh institusi lain. Pertanyaan kedelapan, apakah Anda memiliki kemampuan teknik korespondensi dan penilaian yang tepat dalam kaidah penelitian alamiah dengan komputer secara tepat dan akurat? Pertanyaan kesembilan, apakah Anda memiliki dukungan teknologi informasi untuk memecahkan permasalahan manajerial yang sulit dengan cepat? Dan pertanyaan terakhir, apakah Anda siap merencanakan sebuah struktur organisasi yang efisien dan ramping? Jika 8 dari 10 pertanyaan saya tersebut di atas jawabannya adalah iya, maka Anda layak menjadi manajer atau memimpin sebuah organisasi. Nah, ada sebuah teori yang mendasari lahirnya pembuatan keputusan. Namanya teori kelangkaan atau constraint or scarcity. Di mana teori ini akan memaksa setiap individu untuk menyeimbangkan perspektif antara rumus keputusan rasional dan pengambilan langkah yang akan memberikan manfaat optimal. Berdasarkan keseimbangan perspektif itulah, maka lahir
model dan teori pengambilan keputusan. Sebenarnya pengambilan keputusan itu apa sih? Nah, dalam bahasa asing, pengambilan keputusan disebut juga decision making, yaitu sebuah mekanisme dalam melakukan penilaian dan menyeleksi sebuah atau beberapa pilihan. Ketetapan decision making dirumuskan setelah menjalani beberapa proses perhitungan rasional dan peninjauan alternatif. Kita juga sering mendengar istilah decision maker. Apa sih decision maker itu? Ya, pihak yang memiliki wewenang dalam merumuskan dan menentukan pilihan final dari beberapa solusi alternatif. Umumnya, wewenang ini dimiliki oleh personil setingkat manajer atau pimpinan. Decision maker harus berperilaku atas kesadaran rasional dalam memilih sebuah alternatif serta bersiap untuk menanggung akibat yang timbul dalam implementasi alternatif tersebut. Nah, objektivitas bagi decision maker itu sangat penting, di mana objektif dalam ilmu pengambilan keputusan merupakan sasaran yang merupakan hal yang ingin dicapai atau diraih oleh decision maker. Kemudian ada juga istilah constraint. Nah, tadi teori kelangkaan atau constraint. Constraint tersebut dalam mewujudkan tujuan, sang decision maker akan berhadapan dengan beberapa pembatas. Batasan-batasan inilah yang harus ditantang oleh decision maker. Bagi yang mengikuti mata kuliah teori pengambilan keputusan di kelas saya, kalian sudah mengerjakan tugas challenge the constraint atau menantang batasan. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas secara singkat bagaimana menantang batasan-batasan yang dapat menghalangi Anda selesai kuliah tepat waktu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa speak up. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.